والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, para hadirin dan hadirat Jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini di hari yang ke-8 bulan Ramadan 1446 Hijriah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah bekal kita, menambah amal-amal kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan dan ibadah-ibadah lain termasuk tilawatil Quran, termasuk majelis taklim seperti sore hari ini yang kita laksanakan ini, mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah dan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di hari-hari ini sampai terakhir nanti di bulan Ramadan ini kita selalu bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita di sore hari ini, kita menggali hikmah dari seorang ulama yang di dalam tulisan beliau yaitu Al-Hikam, yaitu Imam Al-Haddad. Kita sekarang masuk ke hikmah yang ke-36. Di dalam hikmah yang ke-36 ini beliau dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min tawiyatin illa wa fiha khafiyatun. Ma min tawiyatin, tidak ada sekecil apapun dari lubuk hati seseorang, illa wa fiha khawiyatun, kecuali di dalamnya itu terdapat khafiyah. Jadi khafiyah itu adalah sesuatu yang tersembunyi di balik hati seseorang. Di dalam penjelasannya atau dalam syarahnya itu dijelaskan, ma min tawiyatin ay min tawaya al-qulub illa wahiya khafiyah. Faminan nas, maka di antara sebagian manusia, man yakunu fi tawiyatihi khoslatun thayyibatun, ada di antara orang-orang itu yang di dalam lubuk hatinya itu adalah setitik kebaikan, yang sesuatu yang baik ini menjadi motivasi untuk dia melakukan sesuatu. Ya, yafuzu biha fid dharain, yang ini akan menjadikan orang tersebut beruntung di dunia bahkan nanti di akhirat. Jadi begini para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita itu kalau melakukan sesuatu, itu mesti dalam diri kita itu ada motif, ada dorongan, lalu nanti dinyatakan dalam perbuatan. Kan ngoten. Orang itu kalau dalam hatinya itu selalu diisi dengan hal-hal yang baik. Panjenengan sering ikut majelis taklim,
atau kita sering berada di komunitas-komunitas orang-orang yang baik, maka itu akan mendukung, mensupport pada hati kita untuk melakukan hal yang baik. Sebaliknya, umpama ada orang yang dia ini komunitasnya adalah komunitas orang yang kurang baik, ini kadang-kadang juga nanti akan menjadikan hati itu terpengaruh sehingga dia punya motif-motif tertentu termasuk untuk melakukan keburukan. Makanya yang harus kita asah ini adalah apa yang kita lakukan itu berangkat dari hati yang betul-betul tulus. Ya. Karena hati itu yang tahu hanya yang bersangkutan dan Allah. Ada orang yang tampak luarnya kadang-kadang itu mohon maaf ketoke apik, ternyata hatinya ada niatnya tidak baik. Ini padahal niat yang tidak baik inilah yang nanti akan mengantarkan konsekuensi nanti di akhirat. Ya. Ada seakan-akan melakukan hal yang baik. Padahal nun sewu, ini kalau kita tarik lebih jauh para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam Islam itu ibadah dan juga amal yang kita lakukan itu mesti punya dua dimensi. Ada dimensi luar, ada dimensi batin. Dimensi lahir, ada dimensi batin. Kalau kita ambil contoh di surah An-Nur itu ada ayat walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang kafir itu kan landasan di dalam hatinya itu kan tidak punya keimanan. Digambarkan di ayat itu, orang kafir itu melakukan amal-amal di dunia. Mereka itu merasa sudah melakukan banyak hal. Padahal nanti di hadapan Allah itu seperti kasara bimbiqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Itu seperti fata morgana yang berada di tanah datar, yang fata morgana itu oleh orang-orang yang haus, kehausan di tengah padang pasir atau di tengah panas yang luar biasa, itu dikira air. Tapi ternyata ketika disamperin ke situ nggak ada. Lam yajidhu syai'a. Nah ini kalau kita tarik, ini kalau orang kafir jelas karena memang i'tiqadnya tidak beriman. Tapi ada yang harus kita waspadai juga, itu terkait dengan dimensi zahir ibadah yang kita lakukan, puasa contohnya. Puasa itu sudah meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Makan enggak, minum enggak, ya. Suami istri juga berhubungan suami istri enggak. Ini kan yang membatalkan yang zahir-zahir. Itu sudah ditinggalkan semua. Tapi ada ruhnya yang tidak ditinggalkan, umpama ada hal yang tidak ditinggalkan. Tetap punya sifat dendam, tetap ngerasani orang, tetap ngomong tidak baik, tetap melakukan hal-hal yang tidak baik. Puasa tapi melakukan hal yang tidak baik, apalagi yang betul-betul bertentangan dengan syariat. Inilah yang diingatkan Rasulullah, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan juga perilaku yang tidak baik. Perkataan buruk ini muncul dari hati. Ya. Perilaku yang buruk juga muncul dari motivasi. Ya. Kok dia puasa tapi melakukan itu semua, maka falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh, Allah tidak berkepentingan terhadap orang ini walaupun dia sudah meninggalkan makan dan minum, artinya dia puasa. Makanya ini kalau bisa ini betul-betul kita itu motifnya baik, niatnya tepat, ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, amaliyahnya juga tepat. Ini nanti akan mengantar kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka lanjutannya, wa minan nasi man yakunu fi tawiyatihi khaslatun radhi'ah. Ada orang itu yang di dalam hatinya itu motifnya itu motif yang rendah, yang jelek.
Ini nanti dampaknya apa? Ini nanti yakhsaru biha fil kaunain. Dia akan merasakan kerugian di dua alam, yaitu alam dunia dan juga alam akhirat. Jadi ini ma min tawiyatin illa wa fiha khafiyah. Makanya harus selalu kita asa. Termasuk tadi contoh yang tadi niku para rawuh, para hadirin dan hadirat. Makanya Imam Al-Ghazali itu membagi tingkatan puasa itu, ada puasanya orang awam. Itu hanya meninggalkan yang dohir-dohir. Ya, tapi lumayan timbangannya mboten kosong ya. Tapi nggak bisa kita terus berada di situ, harus ada usaha untuk meningkatkan. Maka tingkatan berikutnya puasanya orang khusus. Nah ini sudah mulai, tidak hanya meninggalkan secara zahir, tidak makan, tidak minum, tapi hal-hal tadi itu juga ditinggalkan, dilatih. Karena puasa itu as-shawm, as-siyam, itu secara lughah, secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu apa? Menahan. Namanya menahan itu sesuatu yang boleh, yang halal saja, itu kalau belum waktunya harus ditahan dulu, apalagi sesuatu yang belum jelas-jelas tidak boleh. Orang ngomong kotor, meso, mau begitu ya. Kadang ada itu orang yang, mohon maaf ya, itu lisannya itu sudah kayak lecek begitu ya. Didik-didik meso, didik-didik meso, didik-didik ngomong kebun binatang lah, binatang sebutin semua. Ini kadang kalau puasa itu mestinya jadi pelajaran, jadi sarana belajar untuk ngontrol itu gitu loh. Jadi tidak gampang-gampang mengucapkan sumpah serapah. Kalau puasa tapi tetap ngomong begitu aja, diluk-diluk ini ya, ini berarti puasanya belum memberikan dampak secara positif bagi perbaikan dirinya. Bukan salah puasanya, tapi salah yang melakukannya. Ini berarti ada yang salah dengan orang tersebut. Ini kayak apa namanya? Dawuh yang ke-63. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian Imam Haddad ini juga dawuh di dalam Al-Hikam, dalam hikmah yang ke-64. Beliau mengatakan begini, idza salahat, apabila telah bagus al-maqasidu, piro-piro maksud. Jadi kalau orang itu maksudnya itu sudah bagus, lam yakhib, maka ora kecewa, lam yakhib, maka ora kecewa sapa al-qasidu, orang yang punya maksud tadi, orang yang menyengaja tadi. Ya. Jadi maksud atau motif itu harus tepat. Kalau sudah tepat, maka kalau gagal itu tidak akan dia merasa kecewa. Kenapa kok orang itu kecewa? Karena kadang-kadang niatnya tidak tepat. Ya, kita ini sesungguhnya menjalani kehidupan dunia ini kan, motivasi orang beriman itu dalam menjalani aktivitas itu sebenarnya muaranya itu satu. Kita itu melakukan apapun saja, itu kan muaranya sebenarnya adalah lillah, mencari ridho Allah. Ada yang diberi kelebihan dalam hal ilmu, maka menyampaikan ilmunya itu untuk lillah, libtigha'i mardhatillah. Ada yang diberikan anugerah rizki, ya, kita ini bekerja, punya kewajiban ngopeni orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, apalagi bisa kemudian membuka lapangan pekerjaan. Ini juga sarana untuk mencari ridho Allah. Kalau niatnya itu sudah tepat, lillah, umpama diuji, gagal, maka dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak kecewa. Kenapa? Karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Manusia itu kan lemah, tapi Allah berikan kemampuan untuk berusaha, tapi ya tetap kita sering diuji. Kan ngoten. Kalau orang niatnya itu karena yang lain, umpama melakukan sesuatu agar dihormati orang lain, ya, kok kemudian orang lain tidak hormat pada dia, tidak memberikan respek yang diharapkan, ada respon yang diharapkan itu tidak terbukti atau tidak jadi kenyataan, itu kecewa. Wah,
ditolong-tolong ket biyen gelewedek tibake koyo ngene. Saya ndak mau lagi, mangkel, kecewa. Kenapa? Karena maqasidnya itu belum saluhat. Gitu loh. Jadi Imam Haddad ini menasehati kepada kita, ya kita semua, termasuk saya yang baca kitab hikam ini, hikam Haddadiyah, al-hikam al-Haddadiyah ini, bahwa kita ini niat itu harus tepat. Makanya Gus Baha itu kan sering dawuh begini, sering cerita. Orang itu sering kecewa itu karena menilai dirinya itu terlalu tinggi. Contoh, ada orang di masyarakatnya selama ini, dia itu di kampungnya itu punya posisi yang tinggi. Entah karena status sosialnya, karena kaya atau karena yang lain. Lalu dia pergi ke sebuah tempat, yang di sebuah tempat itu sesungguhnya di sana itu banyak orang yang tidak tahu dan tidak mengenal dia. Tapi karena dia memposisikan dirinya sudah kadung seperti itu, lah ono wong sing gak ngereken atau gak hormat atau tidak dipersilakan, dia tersinggung. Kamu tidak tahu ya siapa saya? Nah, itu karena tadi itu sandarannya bukan, maqasidnya ini tidak saluhat, sehingga dia banyak kecewanya. Makanya di dalam Islam itu hal-hal begitu itu diasah, dikikis dengan cara apa? Ibadah haji itu. Itu rukun iman yang rukun Islam yang kelima itu betul-betul mengkikis itu. Makanya begitu kita ke sana semuanya diletakkan. Jangan lihat itu makna dari lafaz talbiyah itu. Talbiyah itu kan kita memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ya. Terus saya apa? Innal hamda. Loh, sesungguhnya segala puji. Orang itu kadang-kadang itu yang membuat dia merasa lebih dibanding yang lain itu karena dititipi Allah sesuatu kemudian dipuji orang, akhirnya lupa diri. Makanya ketika haji itu dikembalikan, labbaik innal hamda, sesungguhnya pujian, berbagai bentuk pujian ini milikmu ya Allah, saya tidak berhak untuk itu. Diletakkan semua itu yang dibunyikan. Bukti konkretnya apa? Pakaian ihram itu melepas semua pangkat jabatan siapapun. Tidak ada yang ihram pakai pakaian dinas resmi, itu tidak sah. Ihram kan ngoten. Terus yang kedua, wan ni'mata, fasilitas yang membuat seseorang bernilai tinggi di masyarakat itu kadang-kadang itu karena dia punya fasilitas, dititipi Allah harta atau punya ya harta, ya fasilitas, karena harta itu kemudian dia bisa memenuhi kebutuhannya. Itu koyok-koyok itu iso nuku kabeh-kabeh. Ini hati-hati. Makanya harta itu bisa melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Di surat Al-Munafikun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu bukan. Wah, lupa saya. Jadi jangan sampai latul hikum, ya ayyuhalladzina amanu latul hikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan sampai melalaikan kalian siapa? Amwalukum wala auladukum, harta kalian dan juga anak-anak kalian. Anak-anak ini maknanya luas. Termasuk kalau zaman sekarang itu auladukum itu follower. Jadi orang sekarang kan orang itu bisa menjadi apapun terserah dia. Kalau dia jadi konten kreator, lalu followernya banyak, viewernya banyak, ini kan ratingnya naik, penghasilannya juga meningkat. Itu bisa beli apa saja itu. Nah itu kadang-kadang bisa melalaikan kalau tidak bisa mengontrol dirinya sendiri karena tidak diasah dengan ketaatan yang baik. Ya, padahal itu semua nanti semu kalau itu sampai melalaikan kepada Allah, melalaikan terhadap Allah. Nah, kembali ke tadi, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi wal mulk lak. Yang ketiga wal mulk. Mulk ini apa?
Al-mulk itu adalah kerajaan, termasuk jabatan. Kadang orang tuh jabatan tuh lupa dengan jabatannya, fasilitas yang dia miliki, sehingga dia ini merasa, kamu tidak tahu ya siapa saya, kamu macam-macam saya mutasi, kamu macam-macam saya pindah, tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Nah ini yang berbahaya. Makanya kembali lagi Imam Haddad di dalam hikmah yang ke-64 beliau mengingatkan kepada kita semua, idza saluhat al-maqasid lam yakhib al-qasid. Maka kalau niatnya itu sudah benar, tujuannya sudah benar, yang dimaksudkan itu sudah benar, yang dituju, maka dia tidak akan merasa kecewa. Karena Allah menegaskan dalam surah Al-An'am, yang itu dalam doa iftitah kita baca itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diri kita, insya Allah orang itu tidak gampang kecewa. Makanya orang kecewa itu kan seringkali berharap tujuannya itu ada yang dituju itu makhluk. Kalau yang dituju makhluk, ya sering kecewa. Walah tiba ini, ada orang dikira baik begini, ternyata ada motif terselubung. Ada orang bantu begini, tapi ending-endingnya ditagih totalan sama ini, dan seterusnya lah. Ini contoh-contoh. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, di momentum Ramadan seperti ini sesungguhnya sarana kita yang terbaik untuk mengasah hati kita. Karena puasa itu memberikan satu energi yang berbeda dengan di luar Ramadan. Puasa di luar Ramadan itu kalau orang belum terbiasa, itu biasanya berat memang. Tapi kalau Ramadan itu kita tersistem, ya mau buka bersama, datang ke sini, lalu kemudian ikut ngaji dulu, lalu kemudian ketok Quran, mushaf jejer-jejer, ada orang ngaji, kepingin ngaji, dan seterusnya, tarawih. Nah, itu kalau di rumah sendirian itu tarawih durung karuan itu. Ngono kadang-kadang ngonten nang masjid itu coba cepet salat ndang muli, padahal di omah yo gak lapo-lapo. Padahal di masjid itu ruh ibadah itu kuat sekali, spiritnya itu kuat. Makanya masjid disebut Baitullah karena rumah atau bangunan yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ya kecuali kalau panjenengan di rumah umpama ada tanggungan apa yang segera, ya monggo, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau kemudian mulai tiba-tiba di omah terus atasnya nyekrol TikTok, HP-an, ya eman. Karena Ramadan ini itu bisa mengasah kita kalau kita serius. Rasulullah itu dawuhnya kan dua, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satunya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siangnya diasah dengan puasa. Panjenengan kalau baca buku-buku fikih itu yang disunnahkan ketika Ramadan, ketika puasa itu tidak hanya poso tok, poso wajib, yang lain banyak sekali. Majelis ilmu kayak begini. Makanya di masjid-masjid itu kan semarak. Ada majelis ilmu, ada untuk ibadah qiyamul Ramadan, bahkan nanti kalau malaman itu penuh ya, apalagi malam-malam ganjil. Ini memang sebuah kesempatan emas bagi kita. Ya cuman itu tadi, memang kesempatan ini kadang-kadang itu kita itu ngeremehkan. Gampang tapi tiba-tiba kemudian ya tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini mungkin beberapa hikmah atau dua hikmah dari Imam Haddad yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Sambil menunggu berbuka, monggo kita membaca apa yang diperintahkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, yaitu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kurang lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.